Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke yang kelima, ada dari SMA Santa Ursula Jakarta. Selamat pagi untuk para dewan juri yang saya hormati, para guru, para panitia, dan juga para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya, Rafael Angelika Sumarta, akan mempresentasikan mengenai proyek perencanaan bisnis saya, yaitu Turbo Express. Turbo Express sendiri merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang layanan pengiriman, yang dalam hal ini adalah pengiriman barang. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih arti nama Turbo Express? Nah, dalam dunia otomotif, fungsi utama dari mesin turbo adalah untuk memberikan tambahan tenaga pada truk atau mobil diesel agar bisa berjalan dengan kekuatan yang cepat. Begitu pula dengan kata express yang artinya adalah cepat atau nyata atau kilat. Saya memilih nama Turbo Express agar perusahaan ini dapat direpresentasikan sebagai perusahaan yang estimasi pengirimannya cepat. Memasuki latar belakang, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di masa revolusi industri 4.0 ini, memunculkan banyak sekali inovasi baru. Salah satu bentuk nyata dari revolusi tren otomasi ini adalah munculnya berbagai macam e-commerce dari seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, industri e-commerce ini berkembang dengan sangat pesat. Bahkan Indonesia termasuk dalam 10 negara yang pertumbuhan e-commerce-nya terbilang sangat cepat di dunia. Dalam perkembangan pasar daring atau yang biasa kita sebut sebagai online market, jasa ekspedisi ini tuh mengambil bagian terpenting untuk mendukung produsen mengirim barang-barangnya ke konsumen, mengirim produk-produknya agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan selamat. Turbo Express kini hadir menyediakan jasa ekspedisi terbaru yang akan menjembatani bisnis online agar jarak antara penjual dan pembeli menjadi tidak terbatas. Seperti yang kita semua ketahui, munculnya wabah COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian negara. Para pengusaha yang tadinya menjalani usaha mereka secara offline mau nggak mau harus memutar otak agar bisnis mereka bisa tetap berjalan di situasi yang sulit seperti ini. Diimbangi dengan kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0, bisnis online pun menjadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan usaha mereka. Selain karena keterbatasan pergerakan masyarakat, bisnis online ini juga memberikan banyak keuntungan dan kelebihan, sehingga banyak banget yang beralih nih ke bisnis e-commerce. Terutama keuntungan itu dilihat dari segi efisiensi biaya, tenaga, ruang, dan juga waktu. Jasa ekspedisi sudah menjadi tulang punggung yang ikut menopang keberhasilan pasar dalam mendukung produsen mengirim produk-produknya. Tanpa kemampuan mengirim, transaksi jual beli online itu nggak akan terjadi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa jasa ekspedisi, kurir dalam kasus Turbo Express, memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, Turbo Express sendiri ini akan mengawali usaha dengan ruang lingkup yang kecil, yaitu hanya wilayah Jakarta. Karena saya sendiri sebagai pelaku usaha belum memiliki pengalaman di bidang ekspedisi dan juga ada keterbatasan modal. Jadi untuk mengawali usaha, kami akan memfokuskan pelayanan dengan ruang lingkup Jakarta dulu. Nanti ketika omset sudah besar, kita akan memperluas ruang lingkup pelayanan. Visi misi perusahaan itu visinya menjadi penyalur bagi masyarakat yang beragam. Misinya menyediakan jasa pengiriman yang selalu mengedepankan kualitas pelayanan, memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, membuka lapangan kerja yang aman dan nyaman bagi masyarakat umum, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan juga profesional. Ada pula tujuan perusahaan, yang pertama mencari keuntungan, yang kedua menyediakan jasa pengiriman, yang ketiga memfasilitasi penjual agar bisa mengirim produk jualannya ke pembeli,
Dan yang keempat, mempermudah masyarakat untuk menjangkau daerah lain yang tidak bisa dia jangkau. Lalu di sini ada analisis SWOT, di mana terbagi menjadi 2 faktor, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk kekuatannya sendiri, Turbo Express ini memiliki harga yang terjangkau, karena dia kan ruang lingkupnya cuma Jakarta, jadi akan biayanya lebih murah. Terus pengirimannya cepat, lokasi outletnya itu strategis. Untuk kekurangannya, saya selaku pelaku usaha belum memiliki pengalaman di bidang ekspedisi dan juga sempitnya ruang lingkup pelayanan. Di faktor eksternal terdapat peluang bisnis. Yang pertama itu ada bisnis online sedang sangat berkembang di Indonesia, sehingga permintaan jasa ekspedisi itu akan semakin banyak. Kedua, situasi pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat. Di ketiga, pola pikir masyarakat yang selalu lebih memilih sesuatu yang lebih praktis dan mudah. Ada pula ancaman, ada 2. Yang pertama itu banyaknya jasa ekspedisi lain yang sudah menyediakan jasa pengiriman, dan yang kedua ada yang bencana alam. Kalau misalnya ada bencana alam, sudah dipastikan bahwa proses kegiatan kirim-mengirim barang di daerah tersebut akan terhenti. Lanjut ke studi kelayakan, yang pertama itu ada lokasi. Nah, dalam mencari lokasi yang tepat untuk membuka cabang pertama Turbo Express, pilihan akhir kami itu jatuh kepada Ruko Palm Crown Taman Surya nomor 21 yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat. Alasan kami memilih lokasi ini adalah pertama karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kalideres, lalu yang kedua itu tingkat persaingannya rendah. Jadi di area Kalideres ini jasa ekspedisi itu minim sekali, dan itu memberi peluang yang besar bagi Turbo Express untuk semakin dikenal dan semakin mendapat banyak konsumen. Lalu ada pula lokasi Ruko Palm Crown Taman Surya nomor 21 yang memiliki akses masuk yang mudah dan juga jalan raya yang luas. Dengan adanya kedua poin tersebut, diharapkan pelanggan bisa terpuaskan dan terus berlangganan di Turbo Express. Lalu ada juga kualitas sumber daya manusia. Sebagai salah satu elemen utama yang ada pada perusahaan, kualitas sumber daya manusia ini penting banget untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Nah, kriteria untuk karyawan Turbo Express ini sudah dilampirkan. Yang pertama itu minimal lulusan SMA atau SMK, berusia 18-24 tahun, jujur, teliti, ramah, profesional, dan bertanggung jawab, itu penting banget. Dan untuk karyawannya bisa menggunakan komputer, dan untuk petugas pick up itu bisa menyetir mobil besar. Untuk persiapan bisnisnya itu, jadi kami membuat logo. Kami percaya itu bahwa logo merupakan suatu hal yang penting pada suatu perusahaan. Dalam pembuatannya, logo perusahaan diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan Turbo Express. Jadi ini ada 3 pilihan logo. Pertama itu yang warna ungu. Dia kelebihannya lucu, eye-catching, unik, dan dia bisa menarik perhatian orang-orang. Tapi kekurangannya itu dia terkesan main-main karena warnanya ungu. Lalu yang kedua itu ada logo yang berwarna merah. Dia kelebihannya itu bisa memancarkan energi, karena warna merah itu memancarkan energi, dia eye-catching, dan sangat menunjukkan jasa ekspedisi. Kelemahannya itu, hampir semua jasa ekspedisi memakai logo berwarna merah, jadi kesannya pasaran. Lalu ada logo ketiga yang berwarna hijau. Kelebihannya itu dia memberi kesan damai dan tenang, desainnya vintage, simple, terus gambar truk pada logo tersebut menunjukkan identitas jasa ekspedisi. Kekurangannya itu dia sama seperti yang ungu sih sebenarnya, dia nggak biasa aja jasa ekspedisi logonya warna hijau. Nah, berdasarkan tabel kelebihan dan kekurangan tersebut, pilihan akhir kami jatuh pada logo berwarna hijau. Kami rasa kekurangan dari logo tersebut justru bisa menjadi ciri khas Turbo Express, yaitu beda dari yang lain. Terus ada pula desainnya yang kayak simple dan vintage itu, yang akan menjadi konsep desain ruangan Turbo Express nantinya. Setelah menentukan logo, kami juga membuat kartu bisnis dengan warna yang senada dengan logo perusahaan. Kami memilih warna hijau tua sebagai background kartu karena menurut situs hellosehat.com, warna hijau itu memiliki arti keseimbangan. Nah, pada kartu nama Turbo Express ini terdapat informasi mengenai nomor telepon, alamat email, dan juga alamat outlet.
Selanjutnya ada analisis keuangan. Jadi pertama yang perlu disiapkan untuk membuka membuka perusahaan Turbo Express itu adalah biaya sewa toko sebesar 6 juta, biaya dekor sebesar 3 juta, komputer 3.750.000, meja 1.150.000, kursi 600.000, timbangan 275.000, mesin packing 1.250.000, alat packing 215.000, alat tulis sebesar 45.000, sewa mobil pengangkut sebesar 23 juta, tas tahan air sebesar 200.000, dengan total 47.335.000. Nah, ada juga ini kayak biaya per bulannya, yaitu kertas 900.000, plastik packing 1.500.000, lem 150.000, selotip 150.000, kayu 2.400.000, nota 60.000, pengemas 1.050.000, bensin 10.500.000, air dan listrik 600.000, dengan total 17.310.000. Lalu di sini ada analisis kompetisi. Saya akan membandingkan Turbo Express dengan jasa ekspedisi lain, yaitu Wahana dan Si Cepat berdasarkan harga, kualitas, lama pengiriman, dan pelayanan. Data-data ini diambil dari mediakonsumen.com. Yang pertama, harga Wahana itu 8.000 untuk pengiriman Jakarta, untuk pengiriman dalam kota, dan Si Cepat 11.000, Turbo Express 10.000. Kualitasnya, Wahana kurang bagus karena dia sering mendapat komplain kalau barangnya kayak penyok gitu. Kalau Si Cepat kualitasnya bagus, Turbo Express bagus. Untuk lama pengiriman, Wahana 1-2 hari, Si Cepat 1-2 hari, 1-2 hari. Turbo Express itu hanya 1 hari karena kita kan tadi ruang lingkupnya cuma Jakarta, jadi itu akan memberi poin tambahan di mana pengiriman kita akan lebih cepat daripada jasa-jasa yang lain. Untuk pelayanan, Wahana kurang baik, Si Cepat kurang baik, Turbo Express akan mendapatkan pelayanan yang baik karena yang tadi itu kita sangat mengedepankan kualitas sumber daya manusia sehingga karyawannya diinterview dengan sangat ketat sehingga menghasilkan karyawan yang bermutu. Lalu ada pula analisis bisnis ekspedisi. Jadi yang pertama itu saya membuat asumsi dari waktu pemakaian dari investasi-investasi. Yang pertama itu dari sewa toko selama 1 tahun waktu pemakaiannya. Lalu ada dekor ruangan, komputer, meja, kursi selama 5 tahun. Lalu ada waktu pemakaian dari timbangan selama 3 tahun, waktu pemakaian dari mesin packing selama 5 tahun, waktu pemakaian dari alat-alat packing dan alat tulis selama 3 tahun. Ada juga waktu pemakaian dari mobil pengangkut selama 5 tahun, dan juga tas tahan air selama 5 tahun. Nah, terus sekarang kita akan menghitung biaya tetap per bulan. Kita akan menghitung biaya operasional. Biaya operasional itu biaya tetap ditambah biaya variabel. Sekarang kita menghitung biaya tetapnya dulu. Itu mulai dari penyusutan yang tadi, penyusutan sewa toko, dekor, komputer, meja, kursi, timbangan, mesin packing, alat tulis, mobil pengangkut, dan tas tahan air. Juga gaji karyawan. Total biaya tetap di sini itu setelah dihitung semuanya adalah 3.464.190 perak. Ada juga biaya variabel, yaitu kertas, plastik packing, lem, selotip, kayu, nota, pengemas, bensin, dan biaya air dan listrik, yaitu totalnya 17.310.000. Nah, biaya operasional per bulan itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 3.464.190 perak ditambah 17.310.000. Berarti totalnya adalah 20.774.190 perak. Ini saya mengasumsikan setiap harinya akan ada 50 kg barang yang seharga 10.000 dan 35 kg barang yang seharga 20.000. Yaitu jadinya 1.200.000 dan setiap bulannya itu berarti 1.200.000 dikali 30 hari sama dengan 36 juta. Total keuntungan itu total pendapatan per bulan dikurang total biaya operasional per bulan. Pendapatannya tadi 36 juta dikurang 20.774.190 perak. Jadi total laba adalah 15.225.810 perak. Untuk sasaran dan target itu adalah masyarakat kalangan menengah dan kalangan bawah. Jadi sasaran dari target pelanggan ini tuh berada di daerah Kalideres dengan usia 15-60 tahun.
kami mengasumsikan bahwa masyarakat kalangan bawah akan menggunakan jasa ekspedisi untuk mengirim barang-barang ke mungkin ke saudaranya atau ke temannya yang berada di daerah lain. Mungkin untuk menghemat penggunaan biaya, jadi mereka menggunakan jasa ekspedisi. Lalu untuk masyarakat kalangan menengah dan juga menengah ke atas, mereka akan menggunakan jasa ekspedisi Turbo Express untuk mengirim produk jualan, untuk mengirim dokumen, mengirim hadiah, dan lain-lain. Untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, perusahaan Turbo Express akan melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur, memasang billboard, dan juga memakai the power of mouth, jadi mulut ke mulut. Nah, kami juga memiliki rencana untuk bekerja sama dengan situs e-commerce yaitu Shopee dan Tokopedia. Kami percaya dengan strategi ini bisa meningkatkan volume penjualan di Turbo Express. Nah, apa sih keuntungannya bagi Shopee dan Turbo Express untuk bekerja sama dengan Shopee dan Tokopedia untuk bekerja sama dengan Turbo Express? Jadi setiap bulannya Turbo Express akan membagi keuntungan sebesar 5% dari penghasilan Turbo Express untuk Shopee dan Tokopedia. Kesimpulannya itu adalah dari keseluruhan pembahasan dan analisa yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan bisnis Turbo Express ini sangat layak untuk direalisasikan. Ada beberapa dasar pertimbangan dan analisa untuk mendukung direalisasikannya perencanaan bisnis ini. Antara lain, pertama, adanya wabah COVID-19 yang membatasi masyarakat, sehingga banyak pengusaha yang harus beralih dari offline ke online. Lalu ada juga wabah COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat untuk keluar rumah, sehingga jasa ekspedisi akan sering digunakan untuk sarana kirim-mengirim barang. Ada juga kemajuan teknologi yang mendukung berkembangnya e-commerce di Indonesia, yang membuat perusahaan jasa ekspedisi sangat dibutuhkan. Lalu ada lokasi yang strategis dengan tingkat persaingan rendah akibat minimnya jasa ekspedisi di Kalideres. Ada juga kualitas sumber daya manusia yang akan diseleksi dengan ketat, sehingga menghasilkan karyawan-karyawan yang bisa bekerja secara optimal. Demikian merupakan perencanaan bisnis perusahaan jasa Turbo Express. Atas kesempatan dan waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Lanjut aja langsung kepada para dewan juri untuk bertanya dan juga memberikan komentar. Mungkin bisa dari siapa ya? Yang berkenan untuk langsung open mic atau menanyakan. Pak Sony atau Mbak Dewi mau duluan? Oh, boleh, Mas Keli. Silakan. Atau Mas Keli mau duluan? Gantian deh Mbak Dewi, kan Dek dulu baru Kak. DKS ya. Oke, dari saya, tadi kan kelompok sempat menampilkan ya, targetnya adalah bisa memenuhi 50 kg dengan paket 10.000 dan 35 kg dengan paket harga 20.000. Ini kalau saya hitung-hitung totalnya 85 kg. Berarti apakah 85 kg ini kapasitas maksimum dari layanannya Turbo, apa sih namanya tadi, Turbo? Dari layanannya kalian gitu ya. Kemudian bagaimana kalian mendeliver layanan ini gitu ya. Misalnya ada berapa armada yang kemudian disediakan, kemudian ada berapa SDM yang kalian sediakan gitu. Kemudian jenis armadanya apa sih yang mau disediakan? Apakah ini layanannya pakai mobil atau pakai motor atau bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab. Pertama, untuk kapasitas maksimum, iya untuk saat ini 85 kg adalah kapasitas maksimum Turbo Express. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan mulai dengan skala kecil dan usahanya akan mulai dari kecil dulu. Karena emang saya sendiri belum memiliki pengalaman di bidang ekspedisi. Lalu untuk armadanya itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan di investasi, yaitu menggunakan mobil pengangkut. Dan untuk karyawannya itu
ada 2 di karyawan untuk monitor dan pembungkusan dan lain-lain. Untuk petugas pick-up-nya sendiri ada 2 orang. Terima kasih. Berarti ini ada satu armada pakai mobil tadi sehari maksimum 85 kg gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ini sudah sempat belum ya dipikirkan kan kalau tadi kan targetnya Jakarta ya, Jakarta itu kan luas banget. Dengan 85 kg itu kira-kira berapa destinasi gitu ya. Sehingga bisa sampai 1 hari sesuai dengan targetnya kalian. Sudah sempat itu nggak sih dihitung-hitung gitu. Mungkin nggak sih kita deliver sekian banyak dalam 1 hari mengelilingi Jakarta dengan satu armada gitu. Tadi armadanya ada 2 sih, tapi menurut kami sih, untuk kami sendiri, kami rasa cukup, karena kami akan memulai pengiriman mulai jam 6 sore, terus akan dikirimkan ke lokasi-lokasi pelanggan. Oke, terima kasih. Silakan Mas Keli. Oke, baik. Ini saya lihat sih dari struktur keuangan, ya biaya terbesar tuh bensin ya, begitu ya. Apakah hal itu sudah dipikirkan begitu, sehingga ada target minimum apa namanya ya, minimum order yang harus diantar setiap hari? Ada nggak hitungannya? Ini kan dari 17 juta, 10 juta untuk bensin sendiri, 350.000 kali 30 hari. Gimana tuh? Apakah sudah ada hitungan order minimal per hari? Dan apakah memang ada di sekitar Kalideres perputaran order sebanyak itu? Karena kan bersaing juga ya sama GoSend, Grab Express. Sorry, ya silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya, karena saya akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau untuk di Kalideres ini banyak seperti yang tadi sudah dijelaskan, tingkat kepadatan penduduknya itu tinggi dan tingkat persaingannya itu rendah. Jadi jasa ekspedisi di daerah Kalideres ini kurang banyak. Jadi di situ adalah poin plusnya, di mana Turbo Express akan semakin dikenal karena jadi kayak misalnya jadi ikonnya Kalideres gitu loh. Terus habis itu, maaf tadi pertanyaan sebelumnya apa? Iya, maksudnya bukan kapasitas orangnya, artinya sebanyak minimum berapa sih? Saya minta angka nih, saya minta angka. Kalau untuk bisa menutupi 17 juta sebulan, per hari harus berapa kali ngirim? Oke. Atau antar? Berarti minimalnya adalah setiap harinya itu berarti harus mendapatkan 70 kg paket. 70 kg paket yang 50 kg-nya terdiri 10.000 yang harganya 10.000 dan juga 20 kg-nya itu yang harganya 20.000. Berarti minimal 70 kilo paket sehari ya. 1 kilonya berapa harganya? 10.000. 10.000. Iya, 10.000 dan 20.000. 10.000 berarti 700.000 sehari, ya. Sampai 20.000. Yang 20.000 dikali 20 kg. Oke. Ya, ada segitu. Kira-kira nggak? Ada nggak kira-kira di Kalideres perputaran sebanyak itu dalam 1 hari? Kan tadi katanya mau Kalideres aja ya? Iya, ada sih Pak. Karena di Kalideres itu tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Banyak yang buka usaha juga di sini. Siap. Oke, terima kasih. Nanti saran aja sih, kalau misalkan mau mengukur perputaran produk, mungkin jangan pakai dasar kepadatan penduduk ya. Karena penduduk padat belum tentu dia belanja, atau belum tentu ini ya. Harus dilihat dari perputaran bisnis. Mungkin itu sih. Silakan Pak Sony. Terima kasih Pak. Oke, baik kelompok Turbo Express. Kebetulan saya sering pakai gitu jasa-jasa ekspedisi. Nah, saya ingin tanya lebih jauh tentang marketnya. Kamu kebayang marketnya itu yang biasa pakai JNE, pakai apa namanya Ninja Express gitu, TNT, atau market yang biasanya pakai kiloan, misalnya kayak Wahana,
dan lain sebagainya. Marketnya kira-kira market yang akan menggunakan yang mana yang biasanya? Kami hitungannya per kilo, Pak. Turbo Express tadi sudah dijelaskan per kilo. Oke, Seperti berarti marketnya market yang selama ini menggunakan wahana ya, bukan market yang menggunakan JNE atau Tiki gitu ya? iya. Oke. Nah, kalian tahu market yang menggunakan wahana, market yang menggunakan lidra dan lain sebagainya, yang biasanya pengiriman per kilo, itu adalah market yang mengirim apa dan kemana? Kalian sudah analisa belum? Belum, Pak. Yes. Nah, biasanya market yang pakai kiloan-kiloan gitu, ngirimnya tuh keluar kota gitu. Marketnya bukan dari Kebon Jeruk ke Lebak Bulus, bukan dari daerah kamu ke arah BSD gitu. Jadi orang yang biasanya pakai kiloan itu adalah market yang biasanya mengirim barang-barang yang besar, barang yang banyak dan biasanya dikirimnya keluar kota gitu. Nah, harus dianalisa juga gitu. Kalau kamu cuma punya armada 2, terus pengirimannya keluar kota, misalnya dari Jakarta mau dikirim ke Bandung, satu lagi Jakarta mau dikirim ke Semarang. Nah, gimana caranya? Sedangkan armada kamu cuma 2. Dan tadi sehari punya target berapa puluh kilogram tuh sehari harus diantar. Nah, gimana tuh cara menyikapi ini? Seperti kalau Turbo Express ini untuk skala pengirimannya tadi sudah ditampilkan di presentasi, itu emang khusus untuk Jakarta doang, Pak. Belum sampai keluar kota. Jadi tadi Halo, Rafaela? ya, Pak, sebentar, Pak. Jujur untuk analisa seperti itu belum kami lakukan, tapi untuk menyikapi hal tersebut adalah Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. saya sendiri, Pak. Oh, kamu. Ya, sekarang mungkin kita akan menggunakan sistem di mana perkliwon, tapi tetap di Jakarta doang sih, Pak. Oke. Nah, ya lagi-lagi nanti mungkin ke depannya Rafaela kalau ingin bikin bisnis ke depannya atau ingin memperdalam bisnis Turbo Express ini, sebelum kita memulai bisnis, perhatikan dulu marketnya. Kita perhatikan dulu tentang kebiasaan pasarnya. Jadi kalau kita nanti launching bisnis, kita tahu, oh ini marketnya seperti ini, kompetitornya seperti itu, maka saya harus bisnisnya seperti ini gitu. Jadi perhatikan market, perhatikan kompetisi gitu. Karena kalau kita belum tahu marketnya, kita bisa salah membuat produk gitu. Karena kalau kamu bicara market lokal saja, orang sesama Jakarta dari Jakarta Barat kirim ke Jakarta Timur, itu jarang yang pakai kiloan. Biasanya dia maksudnya pakainya Tiki JNE, pakai yang Ninja Express dan lain sebagainya karena relatif barangnya biasanya ringan, nggak terlalu berat. Kalau yang kiloan murah dan price war atau perang harga, itu biasanya kilo-kiloan yang kirimnya jauh. Kirim ke Surabaya, kirim ke Medan, kirim ke dari Jakarta ke Pontianak dan lain sebagainya. Itu adalah market yang ngirimnya kiloan tapi banyak dan nyarinya yang murah gitu. Nah, tapi kalau orang market yang biasa, market kayak saya atau kayak Mas Kelly atau kayak Bu Dewi gitu kan, kita biasanya cuma market yang udah buku tiket aja cukup, JNE aja cukup, harganya juga lebih murah Rp9.000 gitu kan. Kenapa harus pakai kamu yang harganya lebih mahal Rp10.000? Kemudian kita bicara Tiki dan JNE, sekarang bisa pick up, bahkan ada tempat dropship. Saya bisa taruh di Indomaret, nanti dari Indomaretnya yang kirimin ke sana, atau taruh pick up poinnya di Alfamart dan lain sebagainya gitu. Jadi dianalisa lebih detail industrinya, kompetitornya dan marketnya sehingga nanti bikin bisnisnya lebih tepat sasarannya gitu sih. So far udah bagus, cuman perlu digali lagi lebih dalam. Terima kasih, Pak. Oke. Thank you. Terima kasih Pak dan Ibu atas komentar dan juga pertanyaannya. Palingan tinggal dianalisis lagi ya.
Terus selanjutnya kita langsung aja lanjut ke SMA Sang Timur. Ini saya bantu presentasi yang kali ini. Ya, selamat siang Dewan Juri. Suara saya bisa didengar kan? Selamat siang Dewan Juri, para peserta bisnis plan dan yang lain-lainnya. Saya Jonathan Hendraja dari SMA Katolik Sang Timur. Pada hari ini saya membawakan bisnis plan bertemakan di bidang finansial. Nah, produk kami atau aplikasi kami ini bernama Financialink. Apa sih Financialink itu? Financialink adalah aplikasi berbasis online yang melayani jasa konsultasi dan edukasi seputar finansial. Lalu selanjutnya, alasan kami memilih bisnis ini. Sebelumnya, tolong dilihat di gambar yang kedua dan di bagian bawah ini ada jumlah rekening yang ada di Indonesia. Itu di 2018 totalnya ada 289 juta. Nah, namun di atasnya ini ada total simpanan deposito. Total simpanan deposito yang ada di Indonesia itu cuma 5,8 juta saja. Nah, ini kan berbanding jauh ya antara jumlah pemilik rekening dengan total simpanan deposito. Lalu selanjutnya di sebelah kiri, di gambar sebelah kiri ini ada jumlah investor di akhir tahun 2018 itu meningkat 44,24% dengan jumlah 1,6 juta. Memang secara persentase angka ini 44% ini cukup tinggi. Namun kalau secara jumlah 1,6 juta ini menurut saya dia masih cukup rendah. Nah, kami sadar dari data Indonesia Stock Exchange ini bahwa masih loh banyak orang yang belum melek secara keuangan. Nah, karena itu kami membuat bisnis di bidang finansial yang memberikan jasa layanan konsultasi serta edukasi kepada masyarakat. Lalu selanjutnya, tentu saja sebagai pebisnis dan yang akan membangun bisnis, kami memiliki visi dan misi. Financialink diharapkan menjadi perusahaan yang memapankan kepandaian keuangan pelanggan dengan beradaptasi pada perubahan finansial, ekonomi, dan teknologi. Dan misi kami adalah untuk menyiapkan bangsa untuk lebih siap dengan perkembangan dan dengan jasa konsultasi serta edukasi seputar finansial. Nah, fokus kami dalam 3 tahun pembangunan, dalam 3 tahun pertama, yaitu kami ingin membuat sarana konsultasi offline. Alasannya sederhana, karena pendidikan yang dilakukan secara offline itu cenderung lebih efektif karena adanya interaksi langsung dalam proses ngajar-mengajar. Selanjutnya adalah partnership. Kami harus melebarkan sayap dan mulai memperbesar market serta produk. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih efisien jika kami dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang yang berkaitan dengan bisnis kami. Contohnya seperti asuransi maupun fintech. Lalu yang ketiga, self-serve management. Self-serve management itu maksudnya adalah kami ke depannya harus dapat memanage atau mengelola server serta data perusahaan kami sendiri. Nah, sayangnya masalah server dan data pada awalnya ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Karena itu kami pada tahap awal kami membutuhkan kerjasama dengan perusahaan yang memang menangani masalah server hosting maupun data gitu, di bidang data gitu. Nah, ke depannya diharapkan kami memiliki tim dan tempat khusus untuk menangani hal ini. Nah, selanjutnya USP dan manfaat. Apa sih USP itu? USP adalah unique selling point. Hal yang membedakan perusahaan kami dengan para pesaing ataupun kompetitor. Yang pertama adalah kami menyediakan jasa konsultasi dan edukasi finansial. Nah, konsultasi dan edukasi finansial ini kami berikan dalam 2 cara. Yang pertama adalah dengan private, yaitu pelanggan menyewa jasa layanan kami. Yang kedua dengan forum premium. Lalu yang kedua, suatu network
satu networking bagi pengguna. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada forum premium. Nah, selain forum premium, kami juga menyediakan forum yang tanda kutip yang gratis gitu loh. Jadi kami di sini menyediakan wadah untuk para pelanggan kami berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa memperluas jaringan perkenalan mereka atau network itu. Nah, yang ketiga, sumber informasi mengenai saham dan instrumen investasi. Kami menjabarkan hal ini menjadi 4. Yang pertama, kami memberikan harga seputar saham dan instrumen investasi. Yang kedua adalah informasi lebih detail mengenai saham dan instrumen investasi. Lebih detailnya bagaimana? Lebih detailnya dalam bentuk grafik maupun ticker. Nah, yang ketiga, ini ada arsip. Arsip ini memuat informasi-informasi mengenai perusahaan dari tahun ke tahun. Yang keempat, kami akan memberikan berita-berita yang mungkin akan mempengaruhi gerak laju saham ataupun instrumen investasi tersebut. Selanjutnya, tentunya produk kami atau bisnis kami ini memiliki berbagai kelebihan maupun kekurangan. Nah, akan saya jelaskan dalam SWOT analisis. Yang pertama itu ada strength atau kelebihan kami. Yang pertama itu adalah kami menyediakan forum untuk bertukar pikiran. Lalu yang kedua, mudah diakses. UI kami atau user interface kami didesain untuk mudah diakses oleh pengguna ataupun pelanggan. Nah, lalu ada kekurangan. Kekurangan kami seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, data kami atau data pelanggan yang tersimpan secara online itu masih bergantung pada perusahaan lain. Karena kami masih bergantung pada perusahaan lain, kami membutuhkan ongkos atau biaya yang lebih, sehingga startup cost kami cukup tinggi. Lalu yang ketiga, opportunities. Opportunities itu kelebihan atau maksudnya kesempatan yang bisa didapatkan dari produk kami, yaitu pertama sebagai sumber network dan juga solusi finansial serta arahannya. Yang keempat, yang terakhir itu ada data disruption. Data disruption itu maksudnya adalah gangguan data gitu. Nah, kan kami ini media online kan, jadi pasti memungkinkan adanya pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu data dan mencoba membobol sistem keamanan aplikasi kami. Nah, lalu adanya atau banyaknya kompetitor yang ada gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh UI aplikasi kami. Yang pertama yang di sini ini ada harga suatu saham atau instrumen. Nah, di sini ada show statistik. Di show statistik ini akan menunjukkan informasi lebih detailnya gitu loh. Nah, di bawah sini ada advisory and people. Advisory itu untuk menyewa jasa layanan konsultasi kami. Lalu meet people itu untuk pergi ke laman yang berisi forum tersebut. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu ada bagian yang akan kami gunakan untuk melampirkan berita. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini ada contoh UI ketika melakukan interaksi dengan ketika melakukan interaksi dengan pihak kami. Selanjutnya, nah, pasar segmen kami fokuskan kepada Jakarta. Kenapa Jakarta? Menurut Kominfo, 7,5 juta pengguna internet aktif itu berada di Jakarta, sehingga bisa dikatakan 7 dari 10 orang di Jakarta itu merupakan pengguna aktif internet, karena itu merupakan alasan pertama. Lalu yang kedua adalah karena Jakarta itu kota metropolitan. Nah, di kota metropolitan seperti Jakarta ini tentunya masalah-masalah finansial itu masih banyak gitu loh di kalangan masyarakat, sehingga ini bisa menjadi peluang kami serta peluang kami juga untuk tempat untuk kami belajar sebelum melakukan ekspansi pasar ke depannya. Lalu selanjutnya market share. Di tahun pertama kami akan menanamkan brand awareness kepada audiens serta pelanggan kami. Di tahun kedua kami akan melakukan promosi dengan skala yang lebih besar lagi serta melakukan pengembangan bertahap di aplikasi. Di tahun ketiga kami akan mulai melakukan seminar dan webinar secara intensif khususnya kepada mahasiswa. Kenapa kepada mahasiswa? Ada beberapa alasan mengapa kami memilih mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa ini kan mulai umurnya itu 18, 19 ke 20-an gitu. Nah,
mahasiswa ini cenderung masih mempunyai sifat yang tertarik akan suatu hal gitu loh. Mereka masih penasaran dengan banyak hal. Tentunya tidak terlalu sulit untuk memberikan informasi mengenai finansial. Yang kedua, pikiran mereka belum sepenuhnya tertutup. Investasi itu cenderung dikaitkan dengan resiko, dan karena adanya resiko, orang cenderung melihatnya ke arah negatifnya gitu loh, bukan ke arah positifnya doang. Nah, karena hal ini cenderung orang tuh pikirannya tertutup akan investasi ataupun hal yang serupa gitu. Nah, beda dengan mahasiswa di mana mereka mungkin masih pikirannya belum tertutup sepenuhnya ataupun masih mau membuka pikiran mereka. Nah, di tahun ketiga kita juga akan mulai membuat dan membentuk tim untuk server management. Di tahun keempat kami akan mulai mempersiapkan diri untuk proyek-proyek besar di tahun berikutnya serta mencari partner-partner bisnis. Selanjutnya, pesaing. Tentunya kami memiliki pesaing. Yang pertama adalah Financialfo. Financialfo adalah aplikasi yang melayani jasa layanan finansial dan juga dia menjadi wadah untuk investasi sendiri. Lalu yang kedua adalah Mitra Rencana Edukasi. Mitra Rencana Edukasi ini dia memfokuskan untuk memberikan edukasi seputar finansial dan juga layanan konsultasi. Namun MRE atau Mitra Rencana Edukasi marketnya terpusat kepada para karyawan gitu. Selanjutnya cara kami melakukan promosi atau strategi promosi kami dilakukan mulai dari seminar dan webinar. Seminar dan webinar ini sedang marak banget dilakukan ya, terutama karena target utama kami ya itu adalah mahasiswa. Seminar dan webinar ini bisa menjadi cara yang tepat. Lalu selanjutnya ada free trial. Free trial ini kami berikan guna mendorong pemahaman pelanggan mengenai aplikasi yang kami sediakan. Nah, selanjutnya ada penggunaan layanan iklan. Nah, di penggunaan layanan iklan lebih ditekankan kepada layanan iklan online karena keefektifannya tidak diragukan lagi kan. Nah, walaupun pada layanan iklan online itu masih ada teknik-teknik dalam penggunaannya. Lalu selanjutnya event tahunan. Mengapa sih kami mau melakukan event tahunan? Nah, saya nggak mau bisnis saya ini promosinya terkesan itu monoton dan begitu-begitu aja gitu. Tidak ada hal yang menarik dari cara atau gaya promosinya. Sehingga saya mau melakukan hal yang berbeda melalui event tahunan. Event tahunan ini bisa menghadirkan berbagai hal seperti talk show, mungkin interaksi langsung dan free trial juga sekalian. Lalu bisa ada games, Q&A dan lain-lain banyak. Nah, lalu ada publicity ini kami memperkenalkan produk kami kepada masyarakat dengan interaksi secara langsung agar produk kami bisa dikenal secara publik gitu. Lalu yang terakhir adalah media sosial. Media sosial ini sedang ramai sekali digunakan dan semakin hari penggunanya itu semakin banyak. Nah, sehingga media sosial bisa menjadi wadah yang tepat untuk melakukan promosi. Nah, program menarik dari bisnis kami adalah free trial. Kenapa saya katakan menarik? Nih, free trial itu banyak digunakan oleh bisnis dan perusahaan lain. Namun mereka tuh melakukan kesalahan di suatu hal. Ini mereka biasanya mewajibkan mengisi data pribadi ataupun data kartu kredit ketika menawarkan free trial. Nah, ketika pelanggan ataupun calon pelanggan dimintai data pribadi ataupun data kartu kredit sebelum mencoba layanan jasa mereka cenderung akan malas untuk mencoba karena dimintai data pribadinya ataupun data kartu kredit. Nah, kami di sini nggak akan meminta data pribadi pelanggan. Kami memberikan secara gratis tanpa meribetkan mereka. Selanjutnya, rencana keuangan kami. Modalnya sepenuhnya dari saya menanamkan modal sekitar 200 juta yang akan digunakan untuk menyewa kantor selama 1 tahun dengan total biaya 50 juta.
Lalu biaya pembuatan aplikasi sekitar 30 juta, biaya pembelian perlengkapan kantor sekitar 20 juta, gaji karyawan 3 bulan 54 juta. Nah, ini mungkin terdengar rendah sekali, 54 juta, tapi 3 bulan. Nah, ada alasannya. Kami tidak hanya memberikan, saya tidak hanya memberikan gaji, namun ada juga profit sharing company. Jadi, keuntungan yang didapat dari bisnis kami atau perusahaan kami akan kami bagikan beberapa persen ke tiap-tiap divisinya, tiap-tiap divisi. Lalu selanjutnya 36 juta untuk sewa hosting server dan 5 juta untuk biaya lain-lain. Dan kita dapatkan dengan total startup cost-nya kurang lebih 195 juta. Lalu ada bagian organizational chart, yaitu ada CEO, yaitu saya sendiri, marketing manager, CTO, dan CEO. CTO itu adalah Chief Technical Officer, dibantu dengan IT dan programmer. Lalu ada COO, Chief Operation Officer, dibantu dengan Operation Manager, Research Assistant, dan juga Research Assistant. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Langsung aja ya untuk para dewan juri bisa kasih komentar dan juga pertanyaan. Boleh, siapa duluan mungkin? Siapa? Oke, ini harusnya ditentukan sama moderator nih. Kalau nggak, kami akan saling menunggu. Oke. Karena ya biasa usia kita sama ya, semua di bawah 25 tahun, jadi masih sama-sama muda dan menunggu. Baik, saya duluan deh. Terima kasih ya, ini Financial Link. Cuman memang sudah banyak ya, dan kemarin kan kita juga tahu ada kasus yang cukup serius ya, sekitar 2 atau 3 bulan lalu. Nah, salah satu tantangan daripada financial planning adalah fokus kepada tugasnya. Jadi kalau konsultan ya konsultan, agent ya agent gitu. Nah, kemarin yang problem adalah mereka merangkap itu, tapi dalam satu bungkus yang berbeda gitu. Jadi satu konsultan, lalu dia juga pegang agent. Sehingga dia mengkonsultasikan apa yang nanti harus diberikan kepada agent. Nah, financialing untuk mengatasi masalah supaya tidak terjadi kepada mungkin kenal ya, yang kemarin terjadi, kita nggak perlu sebut merek gitu. Apa yang akan dilakukan untuk menghindari hal seperti itu? Karena memang kalau cuma konsultasi doang, uangnya nggak besar. Silakan. Jonathan ya, silakan Jonathan. Ya, Pak. Jangan disebut mereknya ya, Jonathan ya. Iya Pak. Saya kalau boleh jujur, saya belum mengenal lebih jelas masalah pada Joska. Masalah pada yang Bapak sebutkan itu. Tapi kami, kalau Bapak katakan uangnya tidak banyak, itu Bapak gimana ya? Itu tergantung pada penjualan kami juga kan, yang belum dilakukan. Contohnya Financialku sendiri, mereka bisa meningkat pesat yang pada awalnya dimulai dari expense tracker dan juga apa namanya, konsultasi. Iya, jadi bisnis utamanya revenue stream-nya Financialing itu dari mana? Sorry, dari fee agent, dari fee konsultasi, atau dari ada yang lain lagi nih sumber-sumber pendapatannya Financialing? Maaf memotong. Jadi yang pertama itu fee agent, layanan konsultasi. Yang kedua kan tadi ada fitur premium atau fitur berbayar, itu kedua. Contohnya yang forum premium itu Pak, itu yang per bulannya. Nanti ada per bulan subscription gitu. Lalu yang ketiga di bagian sumber informasi, di bagian sumber informasi kebanyakan akan kami jadikan premium. Jadi yang full gratis itu hanya di forum gratis. Sisanya itu kebanyakan fitur premium. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Sony. Saya izin minum ya Pak. Oke, silakan. Menarik gitu. Ini adalah bisnis yang sedang happening. Kita juga ada bicara bisnis blockchain dan lain sebagainya ya.
Jonathan ya. Nah, untuk bisnis kamu, berarti kan kamu membantu orang-orang yang mau berinvestasi. Seperti ibaratnya kalau kita istilah yang sering kita kenal adalah personal investasi konsultan gitu. Seperti itu lah ya. Tapi ini bentuknya kan digital. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau saya mau menaruh uang kepada atau saya mau berdiskusi kepada apps ini, saya percaya sama apps ini, saya mau menggunakan apps ini, kan saya pertama harus trust dulu ya. Karena kalau saya mau menaruh uang, yang dipentingkan adalah trust. Kenapa nggak saya naruh di Bank Mandiri, kenapa nggak saya naruh di Bank BCA, kenapa saya nggak naruh di Bank BNI misalnya. Oh, karena saya punya trust, ada ketertarikan yang ini lebih baik, yang itu lebih baik gitu. Nah, sekarang kalau ini, saya mau konsultasi keuangan personal, kenapa harus sama kamu? Kenapa nggak sama yang lain? Kenapa nggak sama apps yang lain? Kan sekarang sudah cukup banyak nih aplikasi-aplikasi web ataupun personal-personal yang bisa membantu kita dalam jasa ngasih advice keuangan individu gitu kan. Nah, kenapa harus kamu? Gitu. Sedangkan untuk menimbulkan trust itu saya perlu confidence yang tinggi. Saya harus yakin bahwa orang ini memang pakar di keuangan. Saya yakin orang-orang di tim ini adalah orang yang paling bisa memberikan masukan terbaik. Nah, how kamu meyakinkan orang untuk bisa mau dan percaya dengan aplikasi kamu? Oke, untuk menjawab pertanyaan Bapak, sebelumnya terima kasih. Ya, jadi tentunya kami harus membuat image yang baik dan juga image para pekerja serta tenaga profesional kami. Itu yang pertama. Serta kedua, seperti saya sudah katakan sebelumnya, kami akan menanamkan brand awareness. Nah, kami menanamkan brand awareness dengan tentunya dari brand awareness akan menyertai trust dengan pelanggan juga gitu, Pak. Oke, Jonathan. Untuk perbedaan, oke. Yes, gimana? Silakan lanjutkan. Untuk perbedaan tersendiri sudah saya jelaskan di unique selling point untuk beberapa hal yang mungkin menjadi daya tarik bagi produk kami gitu. Yes, ya. Saya sudah baca papernya, saya juga sudah tadi dengarkan presentasinya, tapi itu belum cukup meyakinkan gitu. Jadi kalau kita bicara Pak pakai brand awareness, dengan brand awareness orang akan yakin. Nah, permasalahannya brand awareness sama trust itu tuh sesuatu hal yang berbeda gitu. Orang nggak akan pernah punya brand awareness kalau dia nggak trust sama brandnya. Brand awareness itu akan semakin tinggi ketika trust kita akan semakin tinggi gitu loh. Okay. Jadi brand awareness itu bicara tentang I know the brand. Yes, I know. Invest nggak? Use nggak? Enggak. Brand awareness kan kita bicara tahu kan? Tahu nggak sama brandnya? Tahu. Brand awareness tinggi ketika 1000 orang tahu dari 900 orang tahu dari 1000 orang populasi gitu. Berarti kan 90% brand awareness orang tahu. Permasalahannya apakah 90% tadi yang make berapa? Kalau dari 90% brand awareness yang make cuma 1%, berarti kan ada something wrong gitu. Jadi beda bicara tentang brand awareness, orang mengetahui sama orang trust. Kalau orang trust itu berarti orang use. Nah, itu coba bisa dielaborasi lagi jawabannya, Jonathan. Untuk ke arah itu mungkin saya kurang mendalaminya ya, Pak. Untuk menanggapi pertanyaan Bapak, mungkin untuk sekarang saya hanya dapat mengatakan bahwa kami harus membuat image yang baik atau branding yang tepat mengenai perusahaan kami, pertama, lalu membangun kepercayaan dengan pelanggan kami atau audiens kami. Serta harus menjaga reputasi perusahaan baik perusahaan itu sendiri maupun tenaga kerjanya. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Oke, Jonathan, mungkin pertanyaan saya sebenarnya ada bedanya nggak sih yang melihat finansialku atau yang menggunakan finansialku dengan orang yang menggunakan ini produknya Jonathan ini? Oke.
Ya, saya udah boleh jawab. Oke. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada di unique selling point, yaitu kami memiliki forum gitu. Kami menyediakan wadah untuk para pelanggan kami itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ini mungkin menjadi pembeda. Lalu yang perbedaan yang sangat signifikan dengan kami dengan Finansialku itu, Finansialku menyediakan wadah untuk berinvestasi, contohnya reksadana, P2P lending, dan lain sebagainya. Oke, jadi konsumennya itu apakah anak-anak yang punya kapasitas? Jadi kan kalau kita bicara yang melihat Finansialku misalnya usianya 35 sampai 50 tahun, kan pasti dia punya kebutuhan informasi yang akan berbeda dengan kebutuhan informasi kalau ternyata pembacanya Financialing ini adalah anak-anak usia SMA dan kuliah gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dilihat lagi apakah anak SMA dan kuliah itu membutuhkan fitur-fitur yang se-advance yang dimiliki oleh Finansialku misalnya. Dalam hal melakukan transaksi ya, karena kan secara kemampuan finansial mungkin berbeda ya. Yang satunya punya resource-nya misalnya sekali investasi bisa 100 juta, tapi kan ini anak-anak kuliah dan anak-anak SMA gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau memang mau di sana ya bisa diarahkan gitu informasi-informasinya lebih sesuai dengan kebutuhan tadi yang usia yang memang ingin dilayani gitu. Mau bentuknya apa aja ya? Misalnya tadi, kita juga mau memperkenalkan reksadana gitu kan. Nah, apakah kemudian Financialing juga mau memfasilitasi untuk transaksi reksadana misalnya. Kemudian transaksi reksadananya maksimal sampai berapa? Itu kan akan berbeda kan profilnya antara mungkin si pembacanya Finansialku dengan Financialing. Kemudian model pelatihannya atau model forumnya juga akan berbeda karena sekarang banyak banget loh forum-forum investasi yang dibikin sama orang-orang sendiri gitu kan. Bahkan yang namanya akses artikel gitu ya, akses data itu di-share secara bebas. Jadi misalnya kayak saya gitu ya atau gabung ke satu WA group, kemudian itu yang namanya artikel premium pun itu masuk ke situ semua. Ya kan? Nah, itu kan karena saya masuk ke satu komunitas yang sesuai dengan kelompok saya gitu kan ya, taste investasinya saya. Sehingga yang diomongin adalah misalnya jenisnya saham atau jenisnya apa gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa sama Jonathan dilihat lagi gitu kan. Oh, sebenarnya kalau yang usianya lebih muda itu kira-kira kebutuhannya lebih ke apa sih gitu ya. Sehingga nanti bisa lebih fokus tadi kalau bicara tentang jenis layanannya, jenis produknya, apakah mau sampai beresiko itu gitu ya, mengekspos diri terhadap transaksi ke ke reksadana atau ke peer-to-peer lending. Nah, itu kan kemudian dipikirkan kembali. Disesuaikan saja gitu sama kebutuhannya si usia yang memang mau ditargetkan sama Financialing ini. Gitu ya, Jonathan. Sebenarnya arah pertanyaan saya lebih ke situ sih gitu. Jadi yang saya tahu kita bilang kita beda, ya bedanya karena memang kebutuhannya beda aja gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena saya kurang menjelaskan di segmen pasar. Jadi market kami dimulai dari umur-umur mahasiswa, bukan dari SMA. Mulai dari mahasiswa hingga mungkin sekitaran 40 tahun sampai 45 tahun ketika umur-umur udah mendekati mau pensiun gitu. Lalu kami tidak menyediakan wadah untuk investasi untuk saat ini. Oke, terima kasih Jonathan. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke deh, kayaknya semua pertanyaan Jody juga udah terjawab.